Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Semoga selalu sehat, semangat, selamat, dimurahkan rezeki dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tahun yang baru kita akan berada di challenge hari terakhir kita, yaitu dalam pelatihan pembuatan lembar kerja. Nah, lembar kerja kita hari ini ceritanya kita akan membuat lembar kerja yang berbentuk cerita, atau bisa juga membuat buku, buat dongeng seperti itu ya Bun ya. Kita akan mengkonsepnya sendiri. Kalau di sini saya memberikan contoh membuat menvisualisasikan dongeng burung merpati dan semut. Nah, jadi sebentar ya Bun ya. Judulnya ini saya beri judul dongeng saya ini Balas Budi. Balas Budi si semut. Sebenarnya ini bukan dongeng karangan saya. Ini dongeng yang memang sudah familiar sepertinya ya Bun ya. Cuman ini keperluan contoh. Dan saya juga tidak pandai mengarang dongeng. Oke. Ini nanti silakan dihalus-haluskan saja ya Bun. Nah jadi untuk konsepnya itu kita siapkan backgroundnya yang itu saja. Maksud saya nanti backgroundnya ini satu, tetapi kita main besar kecil seperti itu saja. Nah Bunda silakan, saya sudah menggunakan background dengan bertemakan hutan. Bunda ketik saja nanti hutan. Ini saya sudah menggunakan burung merpati dan semut. Jadi ceritanya nanti semut ini tenggelam, terus dibantu oleh burung merpati. Tidak lama kemudian ada pemburu yang masuk ke hutan dan mau menembak si burung merpati. Semut ini mau menolong dan membalas budi dengan membantu merpati, dan akhirnya si semut ini dia menggigit si pemburu, dan akhirnya si pemburu tadi tidak sengaja salah sasaran dalam menembak. Nah, jadi di sini dia membalas budi dengan burung merpati. Di sini saya sudah siapkan beberapa slide ya Bunda ya. Ini untuk judul, kemudian saya masuk lagi ke halaman 2. Ini ceritanya langsung ke inti. Si semut ini tenggelam ke dalam air sungai. Jadi saya menggunakan kata kunci hutan tadi ya, supaya dia kelihatan lebih. Oke, saya tunjukkan dulu sebentar. Pangkas. Nah, ini sebenarnya dia ini sebenarnya dia lebar bun besar. Nah, tapi kita bermain-mainnya di sini saja karena saya fokusnya mau ke sungai, ceritanya dia lagi tenggelam di sini. Jadi saya masukkan saya potong. Dan ini seperti dia kelihatan dia lebih rimbun, benar-benar seperti dalam hutan, tambahkan saja pohon-pohon di sini. Nah, ini ceritanya si semut sudah mulai tenggelam. Nanti kita tinggal tambahkan dialognya saja dengan mengetikkan tanda elemen obrolan atau percakapan. Nah, ini saya sudah dapat elemen dengan kata kunci obrolan, macam-macam nanti bentuknya Bun. Tinggal kita tambahkan di sini. Nanti kita tambahkan teks, misalnya tolong kayak itu ya Bun. Klik plus dan cari teks. Ini saya pilih yang tambahkan sedikit teks. Kita tinggal tambahkan saja dialog tolong aku. Nah, kayak gini. Masukkan dalam sini ya Bun. Nanti tinggal diganti font saja. Saya suka font KG. Mana ya? Font heading. Mungkin KG ini singkatan dari kindergarten. Oke, sudah ya. Nah, sekarang dia sudah tolong aku. Oke, mungkin jaraknya ini agak disempitkan sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya Bunda mau menambahkan narasi, misalnya di sebuah hutan hiduplah. Nah, ini bisa Bunda tinggal tambahkan sheet saja di sini.
Ya, ini saya sudah dapat bentuk shape, ketikkan saja ya benda shape atau bentuk untuk membuat narasinya. Duplikat, misalnya di sebuah hutan hiduplah, coba ya, nggak bisa, tadinya mau pakai fitur. Oke. Di sebuah hutan hiduplah seekor semut dan beberapa maaf, itulah pun kalau nggak berkonsep. Suatu ketika semut tergelincir dari atas pohon dan dia terjatuh ke dalam sungai yang alirannya cukup deras. Oke, ini ya bun, kita cukupkan saja ya. Oke. Ya, aktif. Oke. Semut itu ketakutan dan dia berteriak untuk minta tolong. Oke, ini selesai bun narasinya tuh. Udah jadi deh satu lembar. Nah, berikutnya ini sudah saya siapkan ya bun. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini slide keduanya. Backgroundnya masih sama, bunda tinggal kita atur potong-potong kayak tadi kan, karena sekarang ceritanya si burung merpatinya mulai datang. Backgroundnya ini agak saya rubah sedikit. Oke, akan saya tunjukkan. Nah, ini kan ada airnya, jadi saya tarik ke sini biar kesannya si burung merpati ini mendarat dari udara. Nah, di sini bisa misalnya kita kopikan saja. Ini bisa digabung bun, ini ditahan, kemudian pilih beberapa, gabungkan dengan kotaknya biar dia bisa digabung ya. Bisa nggak? Bisa ya, kalau kemarin bisa kayaknya. Oke, maaf ya bun, pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa deh. Ini saya tahan lama-lama. Oke, pilih beberapa, tambahkan teks di dalamnya. Nah, kalau sudah, ini coba kita gabung. Setelah digabung, coba kita salin, pindahkan ke sini. Pindah slide 2, tahan dan tempel. Nah, misalnya di sini untuk narasinya, kita tambahkan narasinya, misalnya oke. Burung merpati melihat kejadian itu dan segera mendarat untuk membantu si semut. Nah, kayak gini bun. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah saya siapkan. Lagi-lagi ini yang kita atur itu ininya ya bun. Nah, sekarang kita lebih expose ke sungainya. Dibesarkan, dikecilkan. Nah, untuk memberikan kesan bahwa si semut ini tenggelam, ini bisa kita duplikat ya bun. Hup. Nah, ini bisa kita potong, pangkas. Oke. Nah, sekarang bagian yang keduanya tadi, slide keduanya bisa kita transparansikan ya bun, biar kesannya si semut ini dia sebagian badannya berada di dalam air. Tuh, tampak ya bun ya. Yang pertama tadi juga
Oke, yang ini ya. Saya ulangi lagi, kita duplikat, atur posisinya biar dia sama, kemudian kita pangkas segini misalnya. Nah, bagian bawahnya ini tadi, yang keduanya kita klik transparansi, kita haluskan. Nah, ini ya Bun ya. Nah, jadi kesannya si semut ini dia setengah badannya di bawah dan setengah badannya di atas. Nah, ini juga, ini kita tambahkan, tempel. Narasinya kita ganti, misalnya burung merpati mengambil daun. Biasanya saya menggunakan fitur mikrofon Bun, yang ini ya. Nah, biasanya aktif dia, ini enggak. Burung merpati segera mengambil daun dengan paruhnya dan membawanya terbang mendekati si semut yang hampir saja tenggelam. Tanda titik. Oke, selesai. Ini tenggelam. Oke. Sudah, ini sudah jadi narasinya. Sekarang kita tinggal tambahin obrolan tadi ya Bun. Bisa kita ketikkan saja nanti obrolan, tanda plusnya ya. Ini saya sudah dapat balon obrolannya. Nanti silakan bunda-bunda pilih ya. Atau ini bisa kita duplikat saja. Ini biar lembarnya seolah-olah nanti banyak. Duplikat. Nah, ini biarkan dia bentuknya narasi. Di sini ini agak turun sedikit. Nah, biar kesannya itu kayak banyak. Nah, sudah. Misalnya burungnya ini burungnya ini berkata, nah ini sudah saya tambahkan narasinya. Ayo semut, naiklah ke atas daun ini, lalu menepilah. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga kayak tadi ya Bun, ini masih background yang sama, boleh dilihat. Ini backgroundnya masih sama yang tadi, hanya saja saya fokuskan ke air sungainya. Nah, jadi diperbesar sekali, ditarik. Ini kita ambil bagian air sungainya. Kemudian saya tambahkan elemen daun di sini. Ketik saja nanti daun. Nah, ceritanya si semut ini sudah berada di atas daun. Nah, tinggal kita tambahkan dialog apa seperti itu ya Bun ya. Nah, ini sudah selesai. Nanti ceritanya lagi saya mau mengopikan slide ini, duplikat, dia akan berada di sini. Ini bisa ditarik Bun. Tekan lama-lama, nanti silakan pindahkan ke sini. Nah, ceritanya sekarang si semut tadi, ini burung merpatinya kira-kira di sini. Nanti akan saya tambahkan pemburu. Nanti maksud saya nanti akan saya lanjutkan ceritanya. Tapi untuk tutorialnya cukup sampai di sini ya Bun ya. Intinya kita padu padankan elemennya, konsistenkan backgroundnya dengan trik membesar, mengecilkan atau memotong background yang sudah kita pilih supaya bentuknya nanti konsisten. Nanti ceritanya akan saya teruskan, tapi tutorialnya sampai di sini. Saya fokus akan membantu Bunda dalam mengekspornya ya. Oke, silakan nanti Bunda klik ekspor di sini ya. Ini ya Bunda seperti biasa. Yang ini
Bunda silakan klik. Nanti silakan pilih unduh, tapi formatnya dalam bentuk PDF. Nah, PDF standar atau PDF berkualitas tinggi boleh. Saya pilih standar saja supaya tidak terlalu besar. Nanti silakan klik unduh. Nah, kalau sudah terunduh ini, nanti silakan Bunda ke Google-nya, ketikkan saja Heizin Flipbook ya Bunda. Saya ke Google saya dulu. Nah, saya sudah berada di Heizin. Ketik saja nanti heizin.com ya Bunda. Di sini ada heizin.com. Nanti silakan Bunda klik filenya di upload ini. Kita klik upload ya Bun. Nah, silakan Bunda masukkan file yang Bunda bikin tadi. Kira-kira apa namanya? Saya urutkan dulu. Cari yang terbaru. Nah, ini file yang kita bikin tadi, cerita yang sudah kita bikin. Nanti silakan Bunda upload. Kita tunggu prosesnya ya Bun. Dia tergantung dengan ukuran file. Semakin besar ukuran file kita, maka prosesnya juga akan semakin lama. Heizin ini tujuannya adalah membuat flipbook yang bisa kita share ke anak didik kita. Dia bentuknya seperti PDF online. Oke, nah ini sudah berbentuk Bunda. Ada pilihannya, ada magazine, ada book, ada album, ada slider. Magazine ini majalah, book ini nanti bentuknya seperti buku, album ini seperti slider, dan album ini bentuknya hampir sama. Cover flow ini juga hampir sama. Saya lebih memilih book atau magazine ya, sama. Karena biasanya dia lebih bagus tampilannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini, Bun. Tuh, kan kelihatan ya, Bun? Dia bentuknya seperti buku. Nah, nanti diklik sini. Jadi seolah-olah Bunda bisa menghasilkan digital book. Balas budi si semut. Oke, Bunda, seperti itu. Nanti kalau misalnya Bunda mau share ini, klik saja di sini share flipbooks. Klik share. Oke, ini sudah ada linknya, boleh dikopikan. Nanti silakan kirim ke grup ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.